3 malam yang lalu, seorang pekerja konstruksi di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, nyaris pingsan saat ia sedang menggali fondasi di pinggir sebuah lahan kosong. Dari balik gumpalan tanah liat yang basah, ia melihat jari-jari pucat berlumpur tanah perlahan-lahan mencakar jalan keluar dari dalam bumi. Disusul oleh erangan lirih, bagai suara dari liang lahat. Bau anyir logam bercampur tanah lembab menyeruak, membuat perutnya mual. Dan yang paling mengerikan, ketika kepala seorang perempuan muncul, matanya terbuka lebar penuh dendam. Bibirnya bergetar, menggumamkan satu nama, Sigit. Sejak saat itu, ketakutan mulai menyebar di antara para pekerja. Tak ada yang berani mendekati lahan itu, karena semua percaya arwah seorang korban telah bangkit dari kuburnya, mencari petinggi polisi yang telah mengkhianatinya. Di Jakarta, kota yang tak pernah tidur, kehidupan bergerak secepat denyut nadi jutaan warganya. Namun di balik gemerlap gedung pencakar langit dan riuh jalanan, sebuah rumah sederhana di kawasan Kramat Jati menyimpan retakan yang kian hari kian dalam. Di rumah itulah tinggal 2 kakak beradik, Tania Prameswari dan Rania Puspita. Setiap pagi, Tania bangun sebelum fajar. Ia akan berlari pagi mengelilingi komplek, disiplin militernya mendarah daging. Ia percaya, kekuatan bukan hanya soal fisik, tapi juga mental yang ditempa setiap hari. Namun di dalam hatinya, ia sering merasa cemas akan adiknya, Rania. Rania, siswi SMA berusia 17 tahun, menjadi lebih pendiam beberapa bulan terakhir. Senyum ceria yang dulu selalu menghiasi wajahnya kini hampir sepenuhnya hilang. Para tetangga sering melihat Rania duduk termenung di teras rumah, menatap kosong ke arah jalanan ramai yang menghubungkan rumah mereka dengan hiruk-pikuk kota. Tatapannya hampa, seolah menantikan sesuatu yang tak akan pernah tiba. Di kota sebesar Jakarta, gosip menyebar lebih cepat dari kebakaran di musim kemarau. Selama beberapa bulan terakhir, semua pembicaraan di kalangan elit tertuju pada Kombes Pol Sigit Wibowo, seorang kepala polisi yang karismatik dan berkuasa. Orang-orang sering melihatnya menjalin kedekatan dengan banyak perempuan muda, salah satunya adalah Rania. Kabar itu beredar di lingkaran terbatas, menyebut Rania sering mengunjungi villa pribadi milik Sigit di Puncak. Saya lihat mobil dinasnya sering parkir di dekat sekolah Rania, bisik seorang ibu di pasar. Tapi bukankah Rania itu masih anak sekolah, timpal yang lain? Itulah masalahnya. Kasihan Tania. Dia pasti pura-pura tidak tahu. Awalnya, Tania mengira itu semua hanya omong kosong. Tapi perlahan, perubahan sikap Rania membuatnya ragu. Adiknya semakin sering menghindar dari tatapan mata, pulang larut malam dengan alasan kerja kelompok yang tak masuk akal. Malam itu, Rania pulang dengan wajah pucat. Tania memberanikan diri. "Rania, kamu sering pulang telat. Apa ada masalah di sekolah?" tanyanya hati-hati. Rania mengeringkan rambutnya dengan handuk, melirik kakaknya, dan menjawab dingin, "Cuma urusan OSIS, Kak. Kalau aku nggak aktif, bagaimana bisa dapat nilai bagus?" Tania terdiam, mencoba memercayainya, tapi mata adiknya seakan menyembunyikan sesuatu yang teramat dalam. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap punggung Rania yang berbaring memunggunginya. Rasa asing merayap masuk. Seolah gadis yang tidur di sampingnya bukan lagi adik kecil yang selalu ia lindungi dengan sepenuh hati. Keesokan harinya, Tania pergi ke pasar. Di sana, gosip itu terasa lebih tajam. "Saya dengar Rania sering diantar pulang mobil mewah." "Mobilnya Pak Sigit, kan?" bisik seorang pedagang sayur. Jantung Tania berdebar kencang. Ia menahan air mata dan terus berjalan. Sesampainya di rumah, ia duduk lama di teras, memandangi foto keluarga di dinding. Foto itu dulu penuh harapan. Kini,
hanya terasa dingin dan hampa. Sementara itu, di sebuah villa mewah di puncak, Sigit duduk di kursi rotan, cerutu di tangannya. Pikirannya dipenuhi oleh Rania. Ia teringat kata-kata gadis itu beberapa hari yang lalu. "Pak, saya hamil." Kata-kata itu menghantuinya seperti bisikan iblis. "Jika aku mengakuinya, karirku hancur." Gadis ini harus disingkirkan, gumamnya pada diri sendiri. Dia tahu perceraian dengan istrinya bukan pilihan. Kota ini akan gempar. Keluarga Rania, terutama kakaknya yang seorang perwira TNI, pasti akan mengamuk. Jadi pikirannya menjadi semakin gelap. Dia membayangkan bagaimana jika Rania lenyap selamanya. Beberapa hari kemudian, Sigit sengaja menelepon Rania. "Datanglah ke kantor pusat siang ini. Ada yang perlu kita bicarakan," bisiknya dengan nada yang dibuat setenang mungkin. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mulai membayangkan sebuah skenario, sebuah jebakan yang akan mengakhiri segalanya. Sejak hari itu, Sigit sering memerintahkan dua anak buahnya yang paling loyal dan brutal, Bribka Mulyadi dan Brigpol Bambang Sutrisno, untuk mengawasi setiap gerak-gerik Rania. Sementara itu, Rania terus merasakan tekanan. "Aku tidak mau menunggu terlalu lama, Pak. Aku butuh kepastian," katanya lewat telepon. Sigit menjawab lembut, mencoba terdengar meyakinkan. "Tenang saja, Rania. Aku sedang mengurus semuanya." Dan pada siang yang terik di bawah langit Jakarta yang membara, Sigit berdiri di dekat jendela ruangannya yang ber-AC, menatap ke jalanan di bawah. Keringat dingin menetes di wajahnya, meski udara di dalam sejuk. Rencananya sudah matang, cukup dalam untuk menelan seorang gadis muda beserta rahasianya. "Disinilah semuanya akan berakhir," bisiknya. Siang itu, udara Jakarta terasa seperti kuali raksasa yang diletakkan di atas api neraka. Matahari menancapkan panasnya tanpa ampun, membuat jalan raya yang padat kendaraan seperti tungku yang menyala-nyala. Aspal hitam berkilauan menyilaukan mata, dan hawa panas yang memantul dari gedung-gedung tinggi membuat udara seolah mendidih. Klakson mobil bersahut-sahutan, angkot berhenti sembarangan, dan pedagang kaki lima berusaha bertahan di bawah terpal lusuh yang nyaris meleleh oleh teriknya cuaca. Dalam hiruk-pikuk yang tak pernah berhenti inilah, Rania Puspita, siswi SMA berusia 17 tahun, mengendarai sebuah Vespa putih peninggalan almarhum ayahnya. Vespa itu telah menjadi teman setianya, melaju di antara kepadatan lalu lintas, mesinnya berdengung khas, berusaha menembus gelombang panas yang menyelimuti jalanan. Rambut lurus sebahunya yang tergerai sebagian dari ikatan sederhana tampak basah menempel di pipi, membuatnya terlihat lelah namun tetap menyimpan kecantikan remajanya. Seragam putih abu-abu yang ia kenakan sudah basah oleh keringat, menempel erat pada tubuh rampingnya, seakan menegaskan betapa panasnya siang itu. Rok abu-abunya berkibar tertiup angin jalanan, kaos kaki putih panjangnya sudah mulai berubah warna karena debu kota, dan sepatu hitamnya menginjak pedal Vespa dengan mantap. Meski kepanasan, tatapan Rania tetap lurus ke depan, penuh dengan tekad yang bercampur ketakutan. Ia tahu tujuannya jelas, bukan sekadar perjalanan biasa. Ia menuju kantor polisi pusat kota, tempat seseorang bernama Kombes Pol Sigit Wibowo menunggu. Seseorang yang selama ini menjadi pusat masalah besar dalam hidupnya, sumber dari rahasia kelam yang membebani jiwanya. Namun, perjalanan itu tidak berjalan mulus. Di antara deru kendaraan, suara mesin motor dan mobil yang berlomba dengan klakson, langkah Rania mendadak terhenti. Di sisi jalan, berdiri dua sosok laki-laki bertubuh tinggi besar. Wajah mereka keras seperti batu, dan sikapnya penuh arogansi. Mereka bukan sekedar polisi biasa, melainkan oknum yang sudah lama dikenal sebagai penguasa jalanan, Bribka Mulyadi dan Brigpol Bambang Sutrisno.
Dengan seragam coklat khas polisi yang sedikit kusut namun tetap menimbulkan wibawa semu, mereka berdiri dengan tangan terlipat, menatap setiap pengendara yang lewat seperti sedang memilih mangsa. Sorot mata mereka jatuh tepat pada Rania, seakan sengaja menunggu kehadirannya. Rania merasakan detak jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Hawa panas bercampur dengan rasa tegang. Ia menurunkan laju Vespanya, mencoba tetap tenang meski tatapan kedua pria kekar itu menusuk bagai belati. Mulyadi melangkah maju, tubuhnya yang tinggi menjulang menutupi cahaya matahari. Sementara Bambang berdiri dengan dada membusung, tangannya siap menghalangi laju Vespa kapan saja. Seakan jalan raya yang penuh sesak itu adalah milik mereka berdua. Dalam sekejap, hiruk-pikuk kota seolah meredam di telinga Rania. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya, suara mesin Vespa yang perlahan terhenti, dan tatapan tajam penuh intimidasi dari dua oknum yang berdiri di depannya. Sejak detik itu, ia tahu perjalanannya tidak akan lagi sama. Awalnya, Rania berusaha tetap tenang. Mulyadi dengan tubuh besar menjulang melangkah mendekat dan mengulurkan tangan, meminta surat-surat kendaraan. Dengan hati-hati, Rania membuka tas kecilnya, mengeluarkan STNK dan SIM. Tangannya sedikit bergetar, tapi ia tahu dirinya tidak bersalah. Semua surat lengkap. Namun ekspresi wajah Mulyadi berubah sinis. Dengan tatapan tajam, ia mengangkat surat-surat itu. "Kamu ngebut barusan, ya? Ini jalan umum, bukan sirkuit," katanya lantang. Rania terperangah. Ia berusaha membela diri, menjelaskan bahwa ia melaju dengan kecepatan normal. Tetapi kata-katanya terhenti saat ia melihat raut wajah Mulyadi yang dingin. Sebelum Rania sempat menuntaskan kalimatnya, suara kasar memotong udara. Bambang mendekat, menunjuk ke arah Rania. "Turun dari motor sekarang," bentaknya. Rania refleks menoleh, menyadari perhatian orang mulai tertuju padanya. Namun tatapan warga hanya singkat, mereka tahu siapa yang sedang berhadapan dengan Rania. Dua oknum polisi yang dikenal sering menindas. Situasi itu membuat Rania merasa semakin terpojok. Bambang tidak memberi kesempatan, dengan gerakan kasar ia merampas kunci Vespa putih Rania langsung dari stangnya. Rania menatap bingung. Keringatnya semakin deras. Mulyadi dengan wajah keras membuka mulut. "Kalau mau motormu kembali, bayar denda 1 juta sekarang juga." Rania terperanjat, matanya membesar. Angka itu jelas-jelas bentuk pemerasan. Rania menegakkan tubuhnya, mencoba menolak dengan suara bergetar. "Tidak, saya tidak bersalah. Semua surat saya lengkap." Ia lalu mencoba menjelaskan bahwa dirinya sedang menuju kantor polisi untuk menemui Pak Sigit. Namun, kalimat itu justru menjadi bumerang. Mendengar nama itu, Bambang yang tadinya galak langsung terdiam. Sorot matanya berubah penuh curiga. Suasana menjadi lebih tegang ketika Bambang merogoh saku dan mengeluarkan ponsel. Ia menjauh sedikit, berbicara dengan nada rendah dan tegang. Rania berdiri mematung, hatinya berdegup kencang, menyadari situasi ini tidak sesederhana pungli. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tersembunyi di balik nama Pak Sigit. Ia merasa dirinya bukan hanya korban pungli, tetapi juga pion dalam sebuah permainan kekuasaan. Perjalanan menuju kantor polisi yang awalnya penuh tekad, kini berubah menjadi jerat. Begitu menutup telepon, ekspresi Bambang berubah drastis. Wajahnya dipenuhi amarah. Tanpa memberi kesempatan, ia mengangkat tangan besarnya dan menghantam pipi Rania dengan keras. Suara tamparan itu terdengar jelas. Tubuh Rania yang mungil terhempas ke samping, lututnya menghantam aspal panas. Darah segar mengalir dari bibirnya yang pecah. Napasnya tersengal, tubuhnya bergetar menahan sakit.
Mulyadi yang berdiri di sampingnya hanya terkekeh kecil. Ia menunduk sebentar ketika Bambang membisikkan sesuatu, lalu wajahnya menegang namun tersenyum puas. Dengan langkah pelan, Mulyadi berjalan ke arah Vespa putih Rania. Tangannya merogoh saku, mengeluarkan botol kecil berisi bensin. Tanpa ragu, ia menyiramkan cairan itu ke seluruh tubuh motor. Aroma menyengat bensin bercampur debu dan panas aspal membuat udara makin sesak. Beberapa orang yang menonton dari jauh mulai berbisik, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam, tapi tak ada yang berani maju. Dalam hitungan detik, Mulyadi menyalakan api. Seketika Vespa putih itu berubah menjadi kobaran api. Asap hitam pekat membumbung tinggi. Rania menjerit histeris. Air matanya bercampur dengan darah. Baginya, motor itu bukan sekadar kendaraan, melainkan satu-satunya kenangan dari ayahnya. Kini dalam sekejap semua hangus. Namun penderitaannya belum berakhir. Saat ia masih meringkuk di aspal, Mulyadi melayangkan tendangan ke arah perutnya hingga ia terbatuk hebat. Bambang ikut menendang kakinya. Di tengah derai tawa puas mereka, Mulyadi mendekat, menatap lurus ke mata Rania. Dengan suara dingin, ia berkata, "Jangan sekali-kali cari Pak Sigit. Kalau berani, nasibmu bisa lebih parah dari ini." Kata-kata itu menghantam jiwa Rania lebih keras dari pukulan apapun. Tubuh Rania yang babak belur akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa warga yang tadinya hanya berani menonton mulai maju setelah Mulyadi dan Bambang pergi. Mereka mendapati gadis berseragam putih abu-abu itu sudah tidak sanggup berdiri. Dengan tergesa-gesa, 2 orang pengendara membantu mengangkat tubuh Rania ke sebuah mobil bak terbuka, melarikannya menuju rumah sakit pusat kota. Begitu tiba di rumah sakit, perawat segera datang dengan tandu. Rania langsung dilarikan ke ruang gawat darurat. Selang infus dipasang, perban menutupi sebagian wajahnya. Kabar cepat menyebar bahwa seorang siswi SMA baru saja dipukuli hingga babak belur oleh oknum polisi. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Letu Tania Prameswari, kakak kandung Rania, seorang perwira muda TNI yang disiplin dan berani. Saat telepon dari tetangga masuk, wajah Tania langsung menegang. Tanpa pikir panjang, ia bergegas menuju rumah sakit dengan seragam dinasnya masih menempel. Begitu melangkah masuk ke ruang perawatan, pandangan Tania membeku. Ia melihat Rania terbaring lemah, wajahnya lebam penuh luka. Hati seorang kakak sekaligus prajuritnya runtuh seketika. Namun Tania tetap menjaga ketenangan. Ia mendekat, menggenggam tangan adiknya. "Aku di sini, Rania. Ceritakan semua padaku." Tatapannya tegas, penuh janji. Siapapun yang membuat adiknya seperti ini harus membayar mahal. Di dalam kamar rumah sakit, Rania berbaring lemah, menceritakan apa yang terjadi. Dengan suara lirih, ia menjelaskan bagaimana Mulyadi dan Bambang menghadangnya, menuduhnya, menampar, menendang, hingga membakar Vespanya. Tania duduk di kursi, wajahnya menegang, matanya menyala penuh emosi. Tangannya terkepal erat. "Adikku diperlakukan seperti ini. Mereka harus bayar harga," desisnya. Namun di balik cerita itu, ada sesuatu yang masih tertahan di dada Rania. Ia ingin mengatakan bahwa dirinya tengah mengandung 3 bulan, dan yang bertanggung jawab adalah Pak Sigit, atasan kedua polisi bejat itu. Tapi setiap kali lidahnya hendak mengucapkan, bayangan wajah Sigit yang menakutkan muncul, bersama ancaman Mulyadi. Ketakutan itu membelenggu, membuatnya memilih diam. Tania tidak menyadari rahasia besar itu. Yang ia tahu hanya satu, Rania harus mendapatkan keadilan. Dengan langkah mantap, Tania berjalan menembus teriknya siang. Seragam hijaunya yang rapi menempel pada tubuh atletisnya. Wajahnya dingin,
Tatapan matanya lurus, setiap ayunan kakinya seakan membawa bara kemarahan. Setibanya di kantor polisi pusat kota, gedung itu tampak megah, namun suasana di dalamnya terasa janggal. Ruang utama sepi, beberapa anggota polisi meliriknya sekilas lalu segera menunduk. Tatapan canggung, tatapan orang yang tahu ada sesuatu yang tidak beres tapi memilih diam. Amarah Tania semakin memuncak. Ia mencari Mulyadi dan Bambang, namun bayangan keduanya tak terlihat. Tepat ketika Tania hendak melangkah lebih dalam, sebuah suara berat memecah keheningan. Dari salah satu ruangan muncul seorang pria paruh baya berseragam coklat lengkap dengan pangkat tinggi. Dialah Kombes Pol Sigit Wibowo. Dengan langkah tenang dan senyum samar, ia mendekati Tania. "Ada yang bisa saya bantu, Bu Perwira?" ucapnya. Nada suaranya terdengar ramah, tapi sorot matanya menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Pak Sigit melangkah dengan tenang, mempersilakan Tania duduk di ruangannya yang megah. Aroma kopi hitam memenuhi ruangan, seakan mencoba mencairkan suasana. Dengan nada suara berat dan penuh wibawa, Pak Sigit mendengarkan setiap detail cerita dari Tania. Ia mengangguk-angguk, menyelipkan kata-kata seperti, "Saya mengerti," dan, "Tenang, saya tangani." Di akhir percakapan, ia menyatakan dengan tegas bahwa ia sendiri yang akan bertanggung jawab. "Jangan khawatir, saya yang akan mengganti semua biaya rumah sakit adikmu. Saya akan pastikan dia mendapatkan perawatan terbaik," ucapnya. Bagi orang awam, sikap itu bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian. Namun, bagi Tania, nada suara itu terdengar terlalu manis. Naluri militernya berbisik bahwa pria ini menyimpan sesuatu. Cara bicaranya terlalu lancar, terlalu mudah mengakui kesalahan bawahannya tanpa menunjukkan kemarahan yang nyata. Seolah semua bisa selesai hanya dengan uang. Sementara itu, di rumah sakit, kabar tentang janji Pak Sigit sampai ke telinga Rania. Gadis itu terdiam kaku, tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir. Justru nama itu, Pak Sigit, yang menjadi sumber malapetaka dalam hidupnya. Begitu Tania melangkah keluar dari ruangan Pak Sigit, tanpa ia duga sebuah tendangan keras menghantam punggungnya dari belakang. Tubuhnya terlempar ke lantai keras koridor. Tania meringis. Sebelum sempat bangkit, tawa sinis terdengar. Mulyadi berdiri di belakangnya dengan ekspresi puas. Belum sempat ia menarik napas, Bambang masuk dengan langkah kasar, mencengkeram lengan Tania, lalu menyeretnya keluar ruangan seperti menyeret barang tak berharga. Para anggota polisi lain yang melihat hanya menunduk, pura-pura sibuk. Di luar kantor polisi, puluhan warga terperangah menyaksikan seorang perempuan berseragam TNI diseret dengan brutal oleh dua polisi. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam kejadian itu. Namun tak seorang pun berani mendekat. Tania, meski tubuhnya dipukuli bertubi-tubi hingga wajahnya berlumur darah, tetap berusaha menahan jerit kesakitan. Ia mendengar teriakan kasar dari Bambang, "Kalau berani macam-macam, nasibmu akan seperti adikmu." Ancaman itu menyalakan api perlawanan yang lebih besar. Tubuh Tania penuh luka, namun di tengah rasa sakit itu, ia perlahan menegakkan tubuhnya. Mata yang tadi redup kini berubah tajam, penuh bara perlawanan. Aura militernya terpancar kuat. Dengan kecepatan mengejutkan, Tania melangkah maju dan menghantam wajah Mulyadi dengan kepalan tangan kanan. Suara pukulan itu terdengar keras, darah muncrat dari hidung Mulyadi. Warga yang menonton bersorak kecil. Saat Bambang mencoba menyerang, ia langsung disambut dengan dorongan keras. Tubuh Bambang terlempar menabrak pagar kantor polisi hingga roboh. Kerumunan warga tercengang. Suasana yang tadinya dipenuhi ketakutan kini berubah menjadi sorak-sorai tertahan. Tania menatap ke arah kerumunan dengan mata menyala. "Kami bukan budak kalian.
Bahkan rakyat kecil pun bisa menggulingkan kekuasaan zalim seperti kalian, teriaknya lantang. Mulyadi dan Bambang tersungkur di tanah, tak berdaya. Sementara itu, Tania berdiri tegak. Tubuhnya berdarah, namun wibawanya menjulang tinggi. Siang itu, dunia seakan menyaksikan bahwa keberanian seorang perempuan bisa mengguncang tembok kekuasaan. Setelah insiden perlawanan Tania, warga mulai berani bersuara. Mereka berteriak lantang menyebut bahwa Mulyadi dan Bambang sering melakukan pemerasan. Mereka sering berhentiin orang sembarangan. Selalu minta uang jutaan rupiah, teriak seorang bapak. Nama Pak Sigit ikut terlontar, disebut sebagai sosok di balik semua aksi gelap itu. Tania berdiri tegak di tengah kerumunan, wajahnya masih dipenuhi luka. Setiap kalimat dari mulut warga semakin mempertegas kecurigaannya. Ini jauh lebih besar dari sekadar masalah lalu lintas. Semua mengarah pada satu nama, Pak Sigit. Di kamar rumah sakit yang sunyi, Rania akhirnya tak kuasa lagi menahan beban. Air matanya jatuh deras. Dengan suara parau, ia memanggil kakaknya. "Kak, ada sesuatu yang harus aku bilang," ucapnya lirih. Rania menarik napas panjang, lalu dengan bibir bergetar ia mengaku, Aku sedang mengandung 3 bulan. Dan ayah dari anak itu Pak Sigit." Kata-kata itu menghantam ruangan bagaikan petir. Dunia Tania seakan runtuh. Dadanya bergetar, matanya melebar tak percaya. Semua potongan puzzle tiba-tiba menyatu. Alasan Mulyadi dan Bambang begitu brutal, ancaman untuk tidak mencari Pak Sigit, sikap tenang sang kepala polisi. Semuanya kini masuk akal. Ini adalah upaya sistematis untuk menutupi aib besar seorang pejabat berkuasa. Rania menangis semakin kencang. "Aku takut, Kak. Aku takut kalau aku bicara, mereka akan bunuh aku." Tania menatap adiknya kembali, kali ini dengan mata yang berkilat penuh amarah. Rahangnya mengeras, kepalan tangannya menggenggam erat. "Rania, kamu tidak sendirian. Selama aku masih berdiri, aku tidak akan biarkan mereka menyentuhmu lagi," ucapnya tegas. Perang baru saja dimulai, dan Tania siap bertarung sampai titik darah penghabisan. Tania tidak tinggal diam. Dengan langkah hati-hati, ia mulai menyelidiki lebih dalam. Ia meminta bantuan rekan militernya yang bisa dipercaya untuk menelusuri jejak digital Pak Sigit. Hasilnya membuat darahnya mendidih. Pak Sigit bukan hanya kepala polisi, melainkan bagian dari jaringan besar perdagangan manusia dan eksploitasi perempuan. Nama-nama pejabat tinggi, pengusaha kaya, bahkan politisi terkenal ikut terhubung. Mulyadi dan Bambang hanyalah pion kecil yang bertugas menutupi jejak dan mengintimidasi korban. Semakin dalam Tania menggali, semakin jelas bahwa ia menghadapi sebuah sistem yang menjadikan penindasan sebagai fondasi kekuasaan. Setiap orang yang pernah mencoba melawan selalu berakhir tragis, hilang tanpa kabar, kasusnya dihentikan, atau dijebloskan ke penjara dengan tuduhan palsu. Tania sadar nyawanya bisa menjadi taruhan. Namun bukannya mundur, amarahnya justru semakin menyala. Ia tidak bisa melawan sendirian. Malam itu, ia mencoba menghubungi beberapa kolega militernya, namun panggilannya terputus berulang kali. Suaranya bergema aneh. Nalurinya sebagai prajurit langsung menangkap tanda bahaya, teleponnya disadap. "Mereka sudah tahu aku bergerak," gumamnya lirih. Kecurigaannya terbukti. Beberapa hari kemudian, ia menyadari ada bayangan yang terus mengikutinya. Mobil dengan kaca gelap berulang kali berhenti di dekat rumahnya. Ketegangan mencapai puncaknya saat sebuah upaya penyerangan terjadi. Dalam perjalanan pulang malam hari, sebuah sepeda motor berkecepatan tinggi berusaha menabraknya. Naluri latihannya menyelamatkan nyawanya. Ia melompat menghindar,
tubuhnya berguling di aspal. Motor itu menghilang di tikungan. Bagi Tania, ini bukan lagi peringatan, melainkan upaya nyata untuk menghabisinya. Hari itu, ketika Tania baru saja keluar dari sebuah pertemuan rahasia, ia menemukan sesuatu yang tidak biasa di mobil dinasnya. Sebuah amplop hitam pekat diselipkan di bawah wiper kaca depan. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu di dalam mobil. Napasnya tercekat. Di dalamnya terdapat foto-foto Rania bersama Pak Sigit di sebuah villa mewah. Rania tampak terjebak dengan wajah pucat ketakutan, sementara Sigit berdiri di sampingnya dengan senyum puas. Bersama foto-foto itu, ada pula dokumen transaksi uang dalam jumlah besar, bukti aliran dana yang mengaitkan Sigit dengan praktik kotornya. Namun yang membuat darah Tania benar-benar membeku adalah sebuah catatan singkat dengan tinta merah. Jika kau terus melawan, adikmu tidak akan pernah selamat dari tangan kami. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam jiwanya. Ancaman ini adalah peringatan bahwa mereka siap menggunakan Rania sebagai sandera untuk membungkamnya. Sore itu, di balik kaca mobil, Tania menatap langit kota yang perlahan memerah. Bayangan hitam gedung-gedung tinggi tampak menjulang seperti raksasa yang mengawasi setiap langkahnya. Ia sadar, konspirasi ini jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Cerita ini berakhir dengan Tania menggenggam erat amplop hitam itu, menatap langit senja dengan tatapan penuh perlawanan. Sementara bayangan kekuasaan gelap kian menjerat, meninggalkan akhir yang menggantung, penuh tanda tanya,